Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cluster sampling. Yang pertama, mengenai pengertian cluster sampling. Menurut Yamane menyatakan bahwa cluster sampling merupakan proses pengambilan sampel yang menggabungkan karakteristik dan stratified random sampling dengan karakteristik simple cluster sampling. Pada stratified cluster sampling, populasi dikelompokkan ke dalam strata yang homogen di dalamnya, sehingga kelompok itu akan heterogen dengan kelompok lainnya, dan proses selanjutnya yaitu pemilihan cluster di tiap stratum. Adapun istilah lain untuk cluster sampling yaitu sampling gugus, atau bisa disebut dengan pengambilan sampel dimulai dikembangkan berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Margono. Ia menyatakan bahwa populasi bukan terdiri dari individu tunggal, tetapi merupakan kesatuan atas kelompok-kelompok yang terbentuk dari beberapa individu. Yang selanjutnya, penggunaan cluster sampling. Ada 5 poin. Yang pertama, menentukan sampel dengan detail target audience. Yang kedua, menciptakan dan melakukan evaluasi pada sumber sampel berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, menentukan kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama serta merata ke dalam kelompok yang berbeda antara satu sama lain. Yang keempat, memilih cluster secara acak untuk penentuan sampel. Yang terakhir, melakukan segmentasi geografis untuk membentuk subtype untuk mengurutkan populasi. Terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjutkan presentasi oleh Mbak Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu terkait rumus dan langkah-langkah cluster sampling. Yang pertama, langkah-langkahnya itu populasi terdiri atas N besar atau buah cluster atau satuan sampel primer. Yang kedua, pilih N kecil atau cluster dengan SRS. Yang ketiga, teliti semua individu dalam cluster terpilih. Notasinya, N yaitu sama dengan banyaknya cluster. Yang kedua, N besar I kecil sama dengan banyaknya satuan sampling. Yang ketiga, N besar sama dengan banyaknya cluster dalam sampel. Yang keempat, M besar sama dengan banyaknya satuan sampling. Yaitu selanjutnya langkah-langkah yang dimana dalam penarikan contoh bergerombol itu ada prosedurnya dalam penarikan contoh. Yang pertama, dalam menetapkan gerombol-gerombol yang sesuai dengan permasalahan, elemen-elemen dalam gerombol seringkali secara fisik berkaitan erat atau memiliki karakteristik yang sama. Yang kedua, membentuk kerangka penarikan contoh berupa daftar semua gerombol dalam populasi. Yang ketiga, melakukan pemilihan contoh gerombol dengan teknik penarikan contoh acak sederhana. Baik, selanjutnya yaitu parameter rata-rata. Dari setiap rata-rata tiap cluster dengan rumus penduga I sama dengan sigma MI kecil Y IJ J plus J sama dengan 1 per M besar I, dan rata-rata populasi penduga J sama dengan 1 per M besar sigma kuadrat N I sama dengan 1 M I penduga I. Selanjutnya, penaksir rata-rata. Penaksir tak bias rata-rata yaitu Y bar C sama dengan 1 per M sigma pangkat N kecil I sama dengan 1 M I penduga I, dengan M sama dengan sigma pangkat N I sama dengan 1 M I. Varian sampling penaksir rata-rata. Varian sampling penaksir rata-rata yaitu V dalam kurung Y bar C kecil sama dengan buka kurung N besar min N kecil per N besar tutup kurung N besar kuadrat per M besar kuadrat, dengan SB kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sigma N I sama dengan 1. Penaksir proporsi yaitu penaksir tak bias proporsi, yang dimana P besar C sama dengan sigma N 1 sama dengan I sama dengan 1 sigma M kecil I
J sama dengan 1 Y besar IJ per sigma N per I sama dengan 1 MI. Sebelumnya kita harus tahu yang dimana N sama dengan banyaknya gerombol dalam populasi. N besar sama dengan banyaknya gerombol dalam populasi dan N kecil sama dengan banyaknya gerombol yang terpilih. MI kecil sama dengan banyaknya elemen dalam gerombol ke I. M bar sama dengan 1 per N sigma M kecil I dan rata-rata ukuran gerombol untuk contoh. M besar sama dengan sigma MI banyaknya elemen dalam populasi. M besar bar sama dengan M per N besar yang dimana merupakan rata-rata ukuran gerombol untuk populasi. YI kecil sama dengan nilai pengamatan dalam gerombol ke I. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mbak Melinda terkait contoh soal dalam cluster sampling. Selanjutnya adalah contoh soal cluster sampling dengan soal seperti berikut. Untuk mengetahui rata-rata jumlah jam baca pengunjung di perpustakaan, dilakukan survei dengan mengambil sampel secara SRS score sebanyak 5 perpustakaan dari terpilihnya sampel. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap jam datang dan jam pagi dari tiap pengunjung dalam satu hari. Selisih antara jam datang dan jam pagi ini diasumsikan sebagai lamanya jam baca pengunjung di perpustakaan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Perpustakaan 1, perpustakaan 2, perpustakaan 3, perpustakaan 4, dan perpustakaan 5. Jam baca pengunjungnya sebagai berikut pada tabel berikut. Nah, pertanyaannya adalah perkiraan rata-rata jam baca pengunjung dengan menggunakan estimasi rata-rata tidak tertimbang. Lengkapi dengan standar error RSE-nya. YU ini tadi merupakan jam pengunjungnya, lama jam pengunjung. MI-nya sebagai berikut, dan kita cari rumus YI-nya serta YI X bar. Nah, dapat diperoleh MI-nya yaitu 35, YI-nya 134,5, YI X bar-nya 19,9. Nah, dari hasil-hasil tersebut kita mencari rumusnya, dan rumusnya Y X bar itu diperoleh 3,98, SB21-nya 0,627, PY X bar 0,099275, SE Y X bar 0,3151, RSE Y barnya 7,92%, sedangkan M X bar 7, Y-nya 668,64, dan dapat diperoleh 2,801,94. Selanjutnya kita mencari rata-rata karakteristik per unit dari sebanyak N sampel cluster yang diperhitungkan dari karakteristik seluruh unit dari sampel tersebut. Y X bar dapat dirumuskan seperti yang ada di PPT ini. Nah, keterangannya itu bisa dilihat dari